Kisah seram kali ini berjudul Orderan Tak Kasat Mata Saat Bulan Puasa. Kisah yang bercerita tentang seorang ojol yang mendapat orderan saat tengah malam, dan ketika diantar sampai tujuan, wanita yang diantar itu menghilang, dan ternyata ojol sudah sampai di kuburan. Begini cerita singkatnya. Ini cerita dari Mas Ojol yang berdomisili di Yogyakarta, bagian Sleman. Sebut saja Mas Tegar, nama samaran. Cerita singkat ini agak sedikit menyeramkan dan mohon dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Biasanya Mas Tegar saat istirahat ia beristirahat di salah satu angkringan di Yogyakarta. Di situ sembari ia beristirahat, ia menyeduh kopi, memakan gorengan, dan bercengkrama dengan teman-temannya. Saat ia bercengkrama dengan teman-temannya, ia menanyakan kepada teman-temannya apakah target hari ini sudah sampai atau belum. Dan ternyata teman-temannya sebagian sudah sampai target, sedangkan dia sendiri belum mencapai target. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 23 WIB, yaitu jam 11 malam. Mas Tegar pun bercerita kepada teman-temannya, bercanda gurau, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saat tepat jam 12 malam, Mas Tegar mengaktifkan HP-nya, membuka aplikasi ojek online agar bisa menarik orderan. Tak lama, HP Mas Tegar berbunyi, menandakan bahwasannya orderan sudah masuk. Dan orderan tersebut beratasnamakan Mbak Nur, yang otomatis dalam pikiran Mas Tegar ini adalah wanita. Saat itu Mas Tegar tidak ada berpikiran macam-macam. Mas Tegar langsung menanyakan kepada penjual angkringan berapa harga kopi dan gorengan ia makan. Dan teman-temannya menanyakan, mau kemana? Udah tengah malam, kok udah langsung pergi aja? Apa mau narik orderan? Iya ini mas, dapat orderan. Di mana? Nanti jauh, udah tengah malam, hati-hati. Enggak mas, di belakang sini kok, nganternya juga deket, enggak terlalu jauh. Ya udah, hati-hati, jangan lupa semuanya dilihat, ntar kamu kenapa-kenapa. Temannya sudah berpesan dan mungkin temannya sudah mendapatkan firasat tidak baik. Mungkin hanya karena waktu yang menunjukkan sudah tengah malam, takut Mas Tegar terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saat zaman sekarang ini banyak pembegalan dan lain sebagainya. Lanjut cerita, Mas Tegar pun langsung menuju di mana titik pertemuan sang pengorder. Sesampainya di sana, Mas Tegar langsung melihat sesosok wanita yang langsung memakai helm dengan kepala menunduk. Mas Tegar pun tidak curiga sama sekali. Mas Tegar langsung menghampiri dan bertanya, Mbak Nur? Iya mas, saya sendiri. Wanita itu menjawab. Berapa mas orderannya? 27.000 mbak. Yaudah, ini 30. Yaudah bentar ya mbak, ini saya cari kembaliannya. Gak usah mas, langsung aja diambil semuanya. Karena udah malam, takut emasnya juga biar lebih senang antar saya. Oh yaudah mbak, makasih, langsung aja naik. Dan wanita itu pun langsung duduk di belakang. Saat perjalanan menuju tempat lokasi di mana yang ingin dituju oleh wanita tersebut, seperti biasa, ojol-ojol lainnya, Mas Tegar
bertanya kepada mbaknya dan bercerita sedikit-sedikit agar perjalanan tidak terkesan membosankan. Mbak dari mana? Dari mainnya, dari rumah teman, atau pulang kerja? Kok nggak ada yang nemenin? Kok nunggunya hanya sendiri? Mbak Nur pun menjawab, iya mas, dari rumah teman. Iya, nggak tahu juga, tiba-tiba aja pulangnya malam. Ya makanya itu sebelum terlalu malam, jadi langsung saya ingin pulang. Kalau boleh, jalannya juga agak dicepat ya mas, biar langsung sampai. Oh iya mbak, Mas Tegar menjawab. Tanpa pikir panjang, Mas Tegar pun tidak ingin terlalu bertanya-tanya panjang lebar agar penumpangnya tidak merasa tidak nyaman. Mas Tegar pun melanjutkan perjalanan. Saat sudah hampir mencapai titik yang dilihat dari aplikasi, Mas Tegar bertanya, Mbak, apakah ini benar jalurnya? Namun, wanita di belakang itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Mas Tegar saat itu belum memikirkan hal aneh dan kembali bertanya, Mbak, apakah benar ini jalannya? Ini sudah mau sampai loh mbak. Wanita itu juga masih tidak menjawab. Sampai akhirnya Mas Tegar sampai di titik di mana tujuan itu dituju. Mbak, ini sudah sampai. Dan ketika kepala Mas Tegar berbalik ke belakang, ternyata tidak ada seorang pun di belakang motor itu. Mas Tegar pun terkejut. Astaga, perasaan saya belum menurunkan penumpang dari tadi. Mbaknya kemana ya? Mas Tegar belum terlalu berpikir aneh-aneh sampai pada ketika mata Mas Tegar tertuju sebuah pemakaman umum yang membuat seluruh bulu kuduk Mas Tegar merinding. Dan seketika itu juga Mas Tegar langsung memutar balikan motor, langsung mengegas sekencang-kencangnya ia kabur dari daerah situ. Ketika sudah sampai di tempat yang ramai, Mas Tegar membuka handphone langsung menelpon temannya. Mas, kamu di mana? Temannya menjawab, temannya di salah satu tempat keramaian juga. Yaudah, saya ke sana. Mas Tegar pun langsung dengan masih ngos-ngosan dan rasa takut di sekujur tubuhnya, ia menuju ke tempat di mana temannya mengatakan ia di situ. Ketika sampai di sana, Mas Tegar bercerita, mimpi apa aku? Aku juga tidak sadar. Apa yang sudah aku bonceng dari tadi? Kenapa kamu ini duduk dulu? Bercerita kok tersegah-segah, kata temannya. Mas Tegar pun duduk. Ini minum, kata temannya. Ketika sudah habis minum yang dikasih temannya, Mas Tegar pun bercerita. Saya tadi mendapat orderan. Dan ketika saya antar, wanita yang di belakang saya itu tidak ada. Dan ternyata saya sudah sampai di kuburan. Ah, ngaco kamu, mimpi gak kamu ini? Apa ngayal, mabuk apa kamu? Kata temannya. Tidak mas, ini uang yang dikasihnya, sejumlah 30.000. Dan ternyata uang yang dikasih wanita itu adalah bunga yang sudah layu. Dan Mas Tegar pun kembali kaget bukan main. Mas Tegar pun ingin meminta temannya untuk mengantarkan ia pulang sampai ke simpang rumahnya karena kondisi Mas Tegar sangat ketakutan. Temannya pun mengiyakan. Sampai sekarang bunga yang layu itu masih disimpan Mas Tegar karena Mas Tegar berkata bahwasannya ini menjadi kenang-kenangan saya dijahili makhluk tak kasat mata. Walaupun ini bukan pertama kali, namun ini yang baru dan saya rasa benar-benar terjadi real tanpa adanya kebohongan. Dan Mas Tegar menyampaikan kemanapun kita, dimanapun kita harus selalu berhati-hati dan jangan
berpikir yang negatif terlebih dahulu. Dalam kondisi apapun tetap tenang agar kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik. Sekian dulu cerita seramnya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nonton terus dan pantengin terus cerita-cerita seram lainnya.